datang buat semuanya. It's the first ever live podcast day. Dimana kita bakal invite inspiring guest dan kita bakal belajar dari guest ini, yaitu adalah David Sung. Nah, welcome. So David Sung ini adalah founder of Axio Photography, Sweet SK, Bolga Group dan juga Ye Group. Nah, kita akan mulai ya, hari ini Kowi, thank you for being here. Nah, teman-teman, di sini boleh tahu nggak siapa yang nggak pernah nggak makan di restoran Bolga Group? Apa aja sih Bolga Group? Itu ada apa aja sih Kowi? Ada pepper lunch, kimukatsu, kintan, shaburi, putumade, paradise dynasty, yakiniku betul 100. Apa? Adalah Baker's Inn, that's right, ya. Pada itu yang pertama ya Baker's Inn kayaknya. Ada Ocean 8, Ocean 11, Love Bun, ada apa lagi gue? Ebiga, that's right, ada Ebiga. Ada Ebiga, hebat. Dia tipe yang ini, Koi suka cari diskonan. Kalau ada Boga App pasti diskonnya banyak tuh ya. Ada, ya, oke siap. Aku juga nggak ada. Hah? Banyak banget itu diskonnya di app ya? Oke, ya udah beliin Koi itu aja deh. Nah, oke, jadi udah pada tahu ya. Dan juga di sini siapa yang belum pernah dengar Axio Fotografi? Nggak mungkin nggak pernah dengar karena gue selalu cerita. Siapa yang nggak pernah dengar Axio Fotografi? Nggak berani angkat tangan. Ini mah nggak ada yang berani. Berani, Ngomong-ngomong gue diundang di sini ya. Gue say yes, cuman gue nggak tahu topiknya apa. Ya gitu. Beneran nggak tahu topiknya apa nih? Nggak apa-apa, soalnya gitu. Gue kalau ngundang orang harus kayak setengah-setengah kayak gitu. Takutnya dia nggak mau datang kan. Jadi, Kowi nanti datang ya jadi tamu podcast. Oke boleh, udah gitu aja. Sampai hari ini baru tiba ya kan, lumayan ya. Nah, hari ini Kowi udah bel-belan datang karena sebenarnya tadi pagi itu aku panggil Kowi ya. Kowi ini tuh baru dijahit 28 jahitan. Lihat ya. Ya. Kenapa ya teman-teman? Karena mabuk. Mabuk lalu ribut sama orang. Mabuk cinta. Nah, oke, kalau gitu ya kita mulai. Nah, sebelumnya backgroundnya dikit ya. Jadi teman-teman pasti kan udah sering banget ya dengar kalau misalkan kayak gue selalu cerita dulu tuh gue tuh paling lama tuh kerja sama orang tuh sama bapak ini, sama David Sung ini. Jadi bisa dibilang bapak David Sung ini tuh kayak took a biggest part in my life kalau misalkan masalah work ethic. Dan juga gimana gue kerja sekarang adalah kayak benar-benar result dari hasil didikan mentor Bapak David Sung gitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi benar-benar buat gue, Kowi tuh kayak mentor gue, inspiring banget lah gitu. Benar-benar kayak berjasa asik. Nah, kalau gitu kita mulai ya Kowi ya. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan ya. Siap. Yang santai dulu deh ya kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan boleh tahu sendiri nih Kowi pertama kali dulu kan pasti Kowi pernah kerja sama orang kan? Pernah. Boleh cerita dikit nggak sih kayak Kerjaan gue pertama itu jadi satpam night shift. Kok pernah cerita nggak? Nggak pernah cerita ya? Pernah. Ya jadi lagi college, gue dapet bayaran double karena night shift. Kerjanya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Back in college. Terus karena bayaran double. Terus malam gue ngambil kerjaannya pas lagi exam week. Jadi gue malam, anyway gue nggak tidur juga, bakal belajar juga, jadi bayar double. Setiap 1 jam harus kelilingin kampus, ngecekin tiap lantai, muter segala gitu. Kerjaan gue pertama itu, terus apa ya? Sapam ya, sapam. Oh, yes. When I was 19, I was maybe one of the youngest insurance agent. Oh iya. Bener. Masa aku nggak tahu loh. Nggak tahu ya? Produk apa? Brand apa? Ternyata belum kenal gue dia. Oke. Ayo, banyak yang diumpetin. Jadi gue lulus S1 umur 19. Terus my first work itu insurance. Abis itu pindah ke Amex. Amex as a financial advisor di Amrik. Itu harus lulus state license, advisory license, of course insurance license, securities license, segala macam license harus dilulusin sebelum bisa dapat klien atau kanvas orang-orang gitu. So that is my first real job.
Dan menurut gue keren banget karena umur 19 bisa pakai jas setiap hari ngantor. Wih, kesannya kayak Iya, iya kan? profesional ya. Professional itu my first job. Awal-awal gitu. Aku baru tahu loh. Berapa lama kau jadi agent Setahun insurance? setengah di Amerika. So gue tahu segala macam teori-teorinya. Teori apa coba? Baru 2 tahun lalu. Angsa betelur emas, tahu? Tahu. Oh iya, tahu. Pohon dan akar. Gue baru nggak lama yang lalu disuruh temen iseng ngambil tes online jadi agent di Jakarta. Iya. Gue langsung gue langsung lulus. Dia bingung, hah lu nggak belajar? Langsung lulus. Gue ada license, mau lihat nggak? Oh iya, boleh. Grupnya warna hijau. Aku tahu. So insurance gue cukup lumayan suka dan familiar. Nah, apa namanya? Kowi sendiri berarti udah familiar. Sebenarnya tadi ada loh pertanyaan aku kayak Kowi tuh pernah nggak jadi agent? Pernah ya? Pernah. And I love it. Menurut gue keren. Kenapa keren? Maksudnya, despite banyak orang yang justru kayak punya bad stigma tentang insurance, malah kayak Kowi bilang kenapa keren? Ini produk yang banyak orang pas lagi dijual merasa nggak membutuhkan, tapi pas lagi dibutuhkan kalau nggak punya pusing sendiri kalang kabut. So this is something yang susah dijual, tapi when you need it, bayangin gue ini dijahit, nggak ada asuransi, lumayan juga ya, berasa juga ya. Gue jatuh dari sepeda nih patah tulang, di sini patah segala macem, nggak ada asuransi, berasa banget gitu ya kalau nggak ada asuransi. Dan lain-lain, ini masih kecil ya, belum lagi penyakit-penyakit yang lain-lain yang biayanya nolnya banyak banget gitu kan. FYI, Kowi ini sering banget kecelakaan. Aku juga nggak tahu kenapa. Sering. Kayak berapa? Sering ya Kowi ya? Lumayan ya? Don't say that. Oh ya, oke, amit-amit. Tapi ini yang terakhir ya Kowi ya. I hope so. Jangan mabok lagi ya. Oke. Nah, jadi sebelum habis kerja sama orang itu, akhirnya decide untuk bikin bisnis sendiri tuh gimana? Terakhir, berikutnya sebelum gue buka bisnis sendiri, gue kerja sama bokap. Dagang di Tanah Abang sama Mangga 2. Dari pakai jas, dadakan pakai celana pendek, keringetan, dagang di pasar, orang bayar pakai duit yang selip-selipan nggak tahu dari mana gitu ya, tahun 2000. Jadi gue ngerasain kerja sama orang ada serunya, ada banget serunya. I love it actually. Cuman untuk memberanikan diri buka usaha sendiri tuh it takes a different challenge and courage. Gitu. Kenapa tiba-tiba pengen bikin? Kenapa nggak maksudnya lanjutin usaha bokap yang sebenarnya juga udah running well? Gitu. Usaha bokap waktu itu seru banget. Setiap hari ya pulang dari toko bawa satu kantong kresek hitam gitu, isinya cash. Duit, wih gila nih. This is what 25 years ago. Jadi sehari tuh bisa kayak 100 juta lebih gitu ya. Itu nggak masuk akal, Itu duit. Jangan dicium aja deh, pokoknya duit aja ya. Dihitung besoknya ke bank gitu ya. Itu bawa kresek-kresek. Menurut gua kayak real duit keringat ya, pasar ya, seru banget. Tapi seberhasilnya toko itu, gue berasa it's not my life, it's not what I want to do, it's not what I want to do for the rest of my life. Gitu makanya tiba-tiba ada dorongan nggak bisa deh bikin bisnis sendiri aja. Pengen awalnya pengen nyoba buka apa kayak sendiri gitu kan. Jadi apa Kowi? The first business yang akhirnya Kowi bikin tuh apa? Di tahun yang sama barengan gue explore 2 hal yang gue suka. Satu makanan, satu lagi motret. Gue nggak tahu juga gimana caranya karena bukan lulusan fotografer. Cuman gue demen aja motret. Awalnya motret sebagai angpau, sebagai hadiah buat banyak teman-teman. Tapi penasaran aja, bisa nggak sih jadi fotografer gitu? Penasaran. Jadi motret itu on the weekend. On the weekday itu gue buka kafe kecil-kecilan di Citos. Namanya Baker's Inn. Yang sekarang udah nggak kecil lagi ya Kowi ya? Iya. Well, semuanya mulainya kecil ya. Semuanya mulainya kecil. Kita Ratu Bayu kecil ya. Semuanya mulai kecil. Nggak ada yang dadakan gede. Kalau dadakan gede kita ya kewalahan. Yang udah punya anak pasti tahu lah rasanya. Semuanya mulainya kecil.
Jadi gue mulainya kecil tuh, bener-bener mulainya kecil. Yang penting mulai aja dulu. Kalau nggak mulai nggak tahu. Belum tuh berhasil, gue nggak guarantee berhasil. Gue malah guarantee gagal. Tapi kan dari sana belajarnya banyak banget gitu. Awalnya tuh Bakersfield itu tuh beberapa bulan pertama tuh tiap bulan rugi. Saking tiap bulan ruginya kita kayak mati nih, bentar lagi tutup nih ya. Terus duit cuma terbatas lagi, nggak ada duit untuk buka toko kedua gitu. Bukan kayak, oh tuh lokasi salah, buka toko tempat lain, nggak ada duitnya. Jadi either we shut it down atau we figure something out. Akhirnya we figure something out. Apa tuh? Lucu ya di Indonesia ini, Bakersfield kan gue ngambil merek dari Singapura. Jadi kokinya itu pemenang Inniskillin Dessert Chef Award atau apa gitu. Jadi dia punya main product tuh desserts. Dan gue tuh pengen banget di Jakarta ada dessert-dessert enak. 25 tahun lalu, 23 tahun lalu, dessert di Jakarta tuh isinya brownies and ice cream. Nggak asik, nggak seru gitu. So I wanted desserts gitu kan. Ternyata marketnya belum siap. Yang nyelamatin Bakersfield tuh nggak apa? Gue nggak pernah ceritain public. Bakersfield tuh nggak punya menu makanan yang banyak waktu itu. Banyak kan cakes and pastries back then. You know what rescued us dari tadi mau tutup? Namanya sop buntut. Iya, ya banget. Sama nasi goreng buntut. Benar. Padahal itu bukan menu dari Singapura. Tapi itu nyelamatin kita. Gue masih ingat banget di masa kita stres dan kayaknya udah putus harapan, kayak ini bakal tutup toko nih gitu ya. Tapi kita malam itu mungkin mabok kali ya. Mungkin mabok kita teman-teman yang mulai usaha bareng kita bermimpi. Mimpi kita apa sih? Gitu. Mimpi apaan? Udah mau tutup, udah gulung tikar gitu kan. Mimpinya apa sih? Mimpinya adalah one day kita pengen jadi F&B terbesar Indonesia. Wow. Mimpinya. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Kenyataannya bentar lagi tutup gitu kan. Itu kenyataannya. Dari kenyataan sama mimpi tuh nggak ada sangkut pautnya. Mimpi tuh boleh totally different from your reality. So it's free to dream, it's free to go crazy, but you need to have a dream. It all starts with a dream. Yeah. Nggak make sense. Memang nggak make sense banget. Mimpi pengen jadi F&B terbesar. Gue nggak tahu gimana caranya. Hebat ya. Dan sekarang kejadian dong ya Kowi, salah satu On the way. yang Pelan-pelan lah. terbesar. Pelan-pelan, sabar. Nah, tapi sebelum kemana-mana, kita kan ini udah agak jam makan. Kita siapin snack dulu ya buat tamu kita ya. Aku panggilin dulu ya 2 secret agent kita, yaitu Ahen JB dan Ahen Henny untuk mengantarkan snack kita malam ini. Wuhui. Apa ini? Nah, kita perkenalkan nih 2 agent rahasia kita ya, yang mereka akan menyiapkan semua kebutuhan kita malam ini. Lu bikin gua ketawa sakit, ketarikin. Botoxnya ini ya, ketarik ya? Dibukain dong Ahen, ya ampun. Ini Apa kebetulan ini? Ahennya bukan spy agent ya, Ini tapi Ahen chicken asuransi. nugget, tahu, apa sih? Jadi, kan mumpung ini lagi jam makan malam. Oke, thank you. Jadi kita udah siapin snack nugget yang nggak di-endorse ini ya. Tapi, jadi kita mulai pertanyaannya, kalau semakin pertama kita siapin dulu sambal ya kan? Ya ampun. Nah, nanti semakin... Sambalnya nggak menantang. Mohon maaf, nggak di-endorse. Nah, tapi nanti kalau misalkan sepanjang jalan kenangan, kita akan mengganti sambal ya. Jadi, untuk sekarang yang paling gampang dulu dari Wimis gitu. Oke. Ayo, silakan Bapak David ya sambil dicemil ya. Ditemenin dong. Aku batuk. Aku batuk udah sebulan nih, mohon maaf. Gak kelar-kelar. Nah, Ini serius gua harus makan. iya. Oh, udah, soalnya Oke. kita nggak ada budget kasih makanan lagi, nggak deh. Canda. Ini kok mati ya? Apa hidup? Mati ya? Nah, tapi ya ada mic nggak masalah ya guys. Ini Soalnya makan masih nih. Bacot kan? Nah, oke. Kita ngomongin masalah fotografi dulu ya Kowi, karena menurut aku kalau misalkan restoran tuh orang kan kayak oh ya kebayang buka restoran ya udah gitu. Cuma kalau zaman dulu kan buka fotografi tuh zamannya mungkin kayak
zaman Kowi itu siapa sih fotografi yang terkenal? Nggak ada. King, iya kan? Yeah. King, jadi maksudnya kayak Kowi sendiri waktu jadi fotografi itu kan pasti langsung lawannya langsung yang singa-singa besar gitu. Sedangkan Kowi sendiri belum ada portfolio kasarnya gitu. Nah, gimana convince orang tuh kayak back in the days tuh orang-orang yang kerja sama Kowi tuh gimana sih caranya supaya... Tunggu. Pertanyaannya apa yang kerja apa customer? Enggak, ini kerja dulu. Ini kerja. Kita kerja, ya. In your early days, how did you handle people not taking your vision seriously? Jadi orang-orang kan pasti belum kebayang nih aksi bakal gede gitu kayak dulu ya Enggak, kan? gue nggak pernah janji aksi bakal gede. Oh iya, tapi ya boleh gimana ya? Maksudnya kayak akhirnya bisa misalkan ajak fotografer untuk ikut join bareng Aksio kayak yuk kerja sama bareng yuk, gue percaya gue bisa kasih makan lu gitu. Wah, gue nggak pernah ngomong gitu. So I never said that. Okay. Aksio was a dream. Was never meant to be a business. It was a getaway, a passion project. Bener-bener seneng aja ngerjainnya. Kita nggak tahu suatu hari berhasil atau nggak berhasil, kita nggak tahu. Namanya juga motonya coba aja dulu ya. Ya kan? Karena ya di zaman itu bokap aja ngomong, hah, jadi tukang foto, bukan apa lu gitu kan? Karena emang profesinya belum terbukti lah gitu kan. Awalnya gue sama Fen berdua yang bikin, yang syuting dan tim yang kita punya ya seadanya, ya kurang orang siapa baru ya tambah satu. Jadi awalnya kalau bikin perusahaan nih cerita gini, bikin job desk sebanyak-banyaknya, bener loh? Apa yang dibutuhkan perusahaan, job desk sebanyak-banyaknya. Terus cuman lihat orangnya ada siapa aja. Kalau cuman berdua ya udah lu ambil apa, gua ambil apa gitu doh. Jadi job desk numpuk, job desknya gue juga numpuk gitu kan. Terus as the company grows, kita baru lihat oh yang mana kita perlu orang ya. Baru yang ini kita hire orang pelan-pelan. Yang ini kita hire orang pelan-pelan. So it grow like that. It's a step by step. Jadi dari awal nggak Langsung jebret. timnya banyak itu nggak ada duitnya juga. Iya. Jadi sesuai kebutuhan lah ya Kowi. Sesuai kebutuhan. Karena sebenarnya kayak zaman dulu kan yang kayak Kowi bilang orang tuh untuk fotografi tuh kayak tadi si Papa Kowi bilang kayak mau jadi apa fotografer. Itu harganya 300 di wedding tuh dibayarnya 300.000 per album. Jadi kalau klien mesen 5 album dibayar 1,5 juta. Udah termasuk album, cetak dan lain-lain. Pro bono. Hah? Ya, yang itu teman-teman Kinski kaya-kaya semua dia bilang murah banget. Cuman di masa itu udah mahal. Itu market price. Itu market price. Oh soalnya mungkin umur ya Kowi, soalnya kan kita generasinya jauh banget tuh back in the Jauh day. banget. Kita belum lahir ya. Iya. Belum lahir ya, mungkin belum lahir loh. Iya kan? Gua ini udah 75. Cie. Oh ya, aku 25. Nah sama kayak profesi fotografi itu kan back then juga orang kayak gila lu mau jadi apa jadi fotografer. Nah asuransi kan juga sama ya. Kita tuh banyak banget kayak dapat kayak dari keluarga sendiri yang kayak gila lu ngapain jadi agen asuransi gitu, susah banget kasarnya gitu. Jadi kayak nah kebetulan kalau misalkan kita di agensi ini tuh kita tuh kan harus kita punya main goal kita adalah recruiting Kowi. Jadi bukan jualan. Kita recruiting. Jadi kita harus punya banyak anak-anak di bawahnya kita gitu. Nah, gimana meyakinkan mereka kalau misalkan visi kita ini tuh besar loh, biarpun mereka belum kelihatan, biarpun mereka yang tadi kalau Kowi kan hire orang dibayar ada gajinya. Kalau gue sih gampang waktu itu kan yang orang yang paling nggak percaya adalah bokap kan ya. Bokap paling nggak percaya. Bukan yang nggak sayang, cuman nggak percaya aja. Ya kan, gue ingat banget di satu momen yang dia percaya. Gue nongol nggak tahu gimana. Nongol setengah halaman Kompas ada foto gua, muka gua dan cerita tentang gua. Itu satu, nongol Kompas. Dua, suatu hari gua kasih lihat, "Pak, kok lihat rekening BCA. Pak, ini hasil dari saya jadi tukang foto gitu." Bokap lihat, "Hah? Wah, lumayan juga ya," dia bilang gitu kan. Nah, menurut gua di akhir hari keluarga atau siapapun yang nggak percaya kita perlu bukti aja sih. Perlu bukti dan hasil ya, show me the money menurut gue ya, itu penting ya kan, nggak cuma a waste of your time tapi juga menghasilkan. I think itu paling konkret ya, nggak bisa di-deny kalau wow yang kamu kerjakan tuh ternyata oke ya gitu.
Nah, kalau misalkan nih Kowi ya, misalkan kan setiap orang tuh pasti akan mencoba dulu, yang kayak Kowi bilang, coba aja dulu gitu. Cuma sampai kapan kita tuh harus percaya di bisnis ini, apa udah deh udah saatnya gue move on terus cari new idea atau bisnis baru gitu. Kayak deadline-nya tuh kayak gimana kayak apa kita udah berjuang terus aja gitu di satu ini gitu. Ya, gue percaya it's not for everyone. Ya kan, being a chef is not for everyone. Being a photographer is not for everyone. Being an entertainer is not for everyone. Being a successful insurance agent is not for everyone. It is how it is. Tapi seenggaknya setiap profesi itu ada to-do list-nya. Checklist to-do list-nya lo kerjain. If you wanna be successful in a certain profession, you need to do 1, 2, 3, 4, 5, at least 5. Udah dikerjain belum? Kalau udah ngerjain 5-5-nya dan berbulan-bulan gak berhasil, maybe it's not for you. But I can almost guarantee if you do what is required for the profession, apakah investment banker, apakah whatever, fill in the blank, semua profesi itu ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. And I can almost guarantee if you do 1, 2, 3, 4, 5 and you do it consistently for many months, pasti ada hasilnya. Biasanya nggak berhasil karena cuma baru ngerjain 1. 2-nya nggak dikerjain, 3-nya dilongkap dan lain-lain. Biasanya gitu sih. Benar. Jadi nggak pernah training terus habis itu komplain nggak dapet klien gitu ya, nggak bisa ya guys. Jadi benar-benar semuanya harus dijalanin dulu, dicobain dulu yang 1, 2, 3, 4, 5-nya dan mungkin in some period ya kalian bisa review lagi. Ya, nggak instan. So give yourself, menurut aku, at least 6 months. Not more than 1 year. Aku ngomongnya 3 tahun kok. Enggak, kelamaan, 3 tahun kelamaan udah basi. At least 6 months, max 1 year. Most work. Gue percaya hari gini untuk belajar jadi apapun, jadi pilot pun 6 bulan doang kok. Bener-bener, whatever profession you want to master in today, 6 to 12 months. Harusnya. Kecuali ya, rada on. Lain dari itu ya, menurut gue normal. Sorry, tapi it is what it is. Harusnya bisa gitu. Jangan 3, 4, 5, 5, kelamaan. Pasti udah kelihatan. Ada bibitnya untuk berhasil atau enggak. In 6 months kelihatan ya. Tapi sebenarnya bisa, kalau ada hatinya bisa dijalanin, bisa gak sukses? Bisa. Nah, tiap orang sukses levelnya beda-beda. Ada yang bilang garis tangan, ada kerajinan dan lain-lain, ada hoki dan lain-lain. Elemen dan lain-lain ya. Menurut aku, we cannot compare our success with our friend. Setiap orang kita beda-beda. Jangan banding-bandingin. Pas udah banding-bandingin lu bakal stres sendiri. Please only compare with yourself. Ya kan? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang lebih pedas. Oke, berikutnya agen asuransiku, mari. Apa ini? Lagunya dong, Mul. Ini gue nggak tahu ada ginian nih, Gin. Iya emang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma aku dan dia kok. Ini ada susunya. Ya ampun, capek banyak banget. Ya, Lu gila. Apa nih? Coba kasih lihat dong ke penonton, Ahem. Coba sambelan, coba kasih lihat Ya, screen. bedanya apa nih? Ada 3 sambel. Ini. Ya, jadi ada cabai rawit, lalu ada cabai lagi. Sambal naknan. Sambal naknan, terus Sambal parkit. sambal parkit. Iya. Sama Sambal parkit sama sambal bulili. sama sambal bulili. Ya, nggak apa-apa. Ini kita hari ini kuliner dikit ya, Kowi ya. Oke, kalau gitu silakan dipilih dulu salah satu sambal, Kowi, sambil Ini ada makan susu sama. ceritanya. Iya, takut pedas ya. Ya jadi kita selamatkan. ampun. Nggak perlu katanya. Orang Medan nggak perlu susu. Medan Langpuki. Oke, silakan Kowi. Ambil nuggetnya dulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ambil dulu nuggetnya, cabainya. Sambelnya banyak, mulai yang mana? Yang boleh pilih mau yang mana? Ini manis nih pasti nih. Iya, boleh. Oke. Cicipnya. Oke. Nah, kita akan lanjut mungkin yang agak ini ya, yang lebih pedas lagi pertanyaannya. Nah, kita akan lebih personal. Jadi kita beberapa mungkin belum tahu kalau misalkan Axio itu kan tadi Kowi udah sempat mention kalau dibangun oleh Kowi dan juga Fen ya. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu juga kalau misalkan sejalannya waktu itu marriage pun bisa berubah ya, betul ya Ibu Desi? Mohon maaf nih, kebetulan. Nah, jadi pertanyaannya adalah
Gimana nih Koi kondisi sekarang yang aku tahu pastinya Axio itu masih milik bersama. How do you guys define kayak being partner in life, terus sekarang berubah jadi benar-benar jadi business partner aja gitu? Okay. This is a personal question and very tricky. Menurut gua, most people, I hope, I wish, I pray, most of you don't have to go through this. Karena ribet, capek, and draining, and it's unnecessary. I do not encourage separation. But if you do happen to go through it, please go through it with grace and peacefully. Itu penting. That's how I see it. For us, kita pisahin love life and business partnership. So, gue tadi hari ini baru telepon hampir sejaman sama Fen sama Ajeng, ngobrolin kita lagi bangun kantor di Bali, ngobrolin dan lain-lain. So we happen to be good partners at work. Pembagian tugas, responsibility, mimpi, visi dan lain-lain, we happen to be very aligned at work. Dan no point changing that. Yang penting masih klop aja ya kalau kerja bareng ya. Tapi menurut aku tiap pasangan beda-beda. Ada yang nggak betah kerja bareng. Gila kerja bareng sih gue cekek tuh orang tuh kan ya. Ya kan? Kita terbalik. Kita kerja bareng tuh cocok. Kerja bareng cocok. Makanya kita masih bisa sampai hari ini kerja bareng, bisnis bareng, ngobrol bareng dan masih oke. It's not it might sound absurd and crazy for most of you, but it feels very natural for us. So jangan disamain. Tapi ya Koi ya, emang menarik sih karena sebenarnya asuransi ini sebenarnya kita tuh di-encourage untuk jadi bisnis suami istri. Aduh. Kok aduh? Sebenarnya textbooknya suami istri. Aduh. Nah, jadi sebenarnya benar-benar di-encourage dari semua leader-leader kita kalau ini bisnis suami istri. Nah, Kalau cocok, kalau nggak cocok. Nah itu dia, kebetulan kan aku nggak cocok ya. Jadi ya udah suami aku belum ya bergabung ya. Cuma pertanyaannya di sini ada salah satunya si Mila sama si Ronald ini, mereka tuh suami istri nih. Dan Koi boleh tau nggak share dong tips gimana cara misalkan partner mau suami istri atau nggak partner pacaran segala macam, gimana mereka supaya di dalam bisnis itu tidak sampai mengganggu keretakan rumah tangga gitu. Yeah. Okay, Okay, first of all, I'm not the most qualified person to give this advice, but from personal experience, I can share with you. Menurut aku pembagian waktu penting banget. So di waktu-waktu kerja yang kita define as work hours, we'll talk about work. We'll work as hard as we can. Fair. Di luar agreed upon work hours, I don't know what that works for you guys. Apakah pagi, malam, weekends, whatever. Di luar dari jam kerja, please, no work talk. Di luar dari itu, karena life is more than just work. Ya kan? There's more than just work. Ada yang suami istri udah ada yang belum punya anak. Ada yang udah punya anak, udah parenting. We have many roles. Tolong role-nya kita jangan cuma jadi satu role. Kinski role-nya banyak banget. Nggak cuma insurance agent. You need to live and be best at every single role. As a friend, as a partner, as a spouse, in your career, dan role-nya itu harus jelas. Jadi di luar jam itu menurut aku put it aside. Syukurnya kita kan bukan dokter di UGD ya. Ya maksudnya harusnya no life is at risk gitu. Nggak ada yang bakal mati juga gitu. Kalau besok di kerjaan pagi juga oke aja. Harusnya ya. Kecuali exceptional situation ya kan. Di luar dari itu I think be very disciplined with work hours. Itu sih yang works for me. Soal duit-duitan, nah itu gue nggak tahu tuh. Duit-duitan mau digabungin, mau dipisahin, nah that's your call. It gets very sensitive when you talk about money. Tuh. Nah,
ngomongin duit deh ya. Asik. Asik. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sempat ngobrol nih, pas lagi aku introduce Kowi ke Alive, aku bilang kalau di kita ini 80% kan perempuan. Bohong deh, pada 99,9 ya enggak? Kalau dilihat 99,9 enggak? Nah, apa namanya? Pertanyaannya, what do you think Kowi kalau tentang kayak istri yang working wife dan ternyata dia ambitious banget gitu, lebih ambi daripada suaminya. Gitu. Oke banget. Keren Tapi banget. sibuk banget ngurusin anak gitu. Nah, itu kan tadi gue bilang kan role-nya kan banyak kan. Tanpa disadari, we have many roles. Sebagai anak, karena kita punya orang tua, ya, jangan lupa itu. Sebagai sibling, sebagai teman, sebagai istri, sebagai suami, sebagai papa atau mama, role-nya kita banyak. Please, we don't live life with just kita hidup nggak cuma kerja gitu, tolong deh, ya kan? So what kalau duitnya banyak? So what kalau berhasil? So what? Enggak, menurut aku ada batasnya gitu. Kalau nggak set clear boundaries, your other roles will ya kayak di sekolah lah. Zaman sekolah itu kan ada banyak pelajaran tuh ya. Ada satu pelajaran yang kita suka banget, dapat nilainya A, yang lainnya fail. Hati-hati. Mendingan gue ada A, B, C, B gitu kan, jangan A terus yang lainnya fail gitu. So we have many roles. Harus ingat itu. Iya. Menohok nggak guys? Coba kerja terus ya. Nah, tapi Kowi pengen nanya juga, kalau sebagai laki-laki nih, ya kan? Waduh. Kalau istrinya... Lu makan cabai dulu deh, Gins. Bawel, Gins. Aku batuk. Minum susu, Gins. Susu boleh deh, mau aku susu. Nah, kalau misalkan kayak istrinya, sebenarnya dari laki-laki tuh ekspektasinya apa sih Kowi? Maksudnya kayak, menurut aku kan hari ini tuh laki-laki BM ya, banyak maunya. Kayak pengen istrinya juga nggak ganggu dia kalau di rumah. Nggak cuma gitu. laki-laki, istri juga banyak BM-nya. BM gue aja susah ngomongnya ya, belum biasa. Ya kan, istri juga banyak maunya. Jelas. No kan? Tapi kan emang sudah pada normanya istri itu banyak maunya Kowi. Nah, cuma kalau misalkan kayak dari cowok sendiri tuh ekspektasinya apa sih? Kayak cowok pengennya istri kerja supaya nggak ganggu jam-jamnya dia biar nggak dikerongkongin gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau misalnya udah kerja, pengennya istrinya di rumah, gimana gitu. Nah, itu gimana sih ekspektasi laki-laki itu apa sih gitu? Oke, gua nggak bisa represent laki-laki di sini. Hanya yang 0,1% aja kok. Karena Kowi. setiap laki-laki ekspektasinya beda-beda ya. Dari kita punya growing up, looking at our parents, our family values, education background dan lain-lain, ekspektasi terhadap istri atau pasangannya berbeda. Kalau gue sendiri mungkin yang bisa gue jawab yang gue sendiri. I love to see active, driven, excited, a woman with passion and a fire that is driving her to create. Menurut gue itu seksi, menurut gue. Cuman buat cowok lain mungkin enggak, ya kan? Buat gue itu keren. Menurut gue itu keren. Tapi ada batasnya. Di luar jam itu udahlah. Put it down. You have other roles gitu. Udahlah. Jangan jam makan malam asih aja terus ya. Jam setelah makan, aduh yang benar aja gitu. So kalau yang tiap hari nyalon dan kerjaannya shopping, oke nggak? Oke aja. Buat cowok lain, mungkin buat gue nggak cocok. Ya, kayak nggak seru. I don't see that fire. Kayak hidup lu nggak seru gitu, nggak asik buat gue ya, buat pribadi. Menurut gue. Tapi ya dengan jujurnya, gue BM. Gue seneng banget kalau dimasakin. Seneng banget dimasakin. Ini dimasakin nih sama Han kita. Nugget. Thank you. Pakai cabai rawit Gak aja. ada minyak lagi. Jadi kering dikit ya. Gue seneng banget dimasakin. Pulang-pulang kalau ada makanan dimasakin ya. Kalau dia nggak sempet masakin, dibeliin makanan aja gue seneng banget. At least show that you care. Kita di rumah anjing ada beberapa, kalau anjingnya wangi gue seneng. Biarpun bukan dia yang mandiin. Ya kan? Kayak hal-hal kecil kayak urusan rumah itu, kalau buat gue ekspektasinya urusan rumah, you take care of that, please. Mbak, drama supir, whatever lah gitu kan. Please take care of that. Itu kalau buat gue, my love language is acts of service. Kayak tadi gue dijahit, ditemenin, gue happy banget. I feel so love.
dibanding dia bayarin, ada asuransi sih, nggak perlu juga dibayarin gitu kan. Ya kan, menurut gue setiap pasangan harus tahu what matters, apa yang penting, love language-nya dia apa. Menurut gue it's that. Nah, oke. Kalau gitu, kita move on dikit ya, kebalik lagi ke bisnis ya. Nah, Kowi, kita semua tahu kan, Kowi kan udah bisnisnya udah berapa lama sih? Boga tuh berarti udah seumur aku ya? Asik. Boga tuh tadi 2000 ya? 2002, berarti berapa? 2002 ya, berarti 20-an tahun lah. 23 tahun ya. 23 tahun, berarti udah mau silver year, ya kan? Kalau Axio? Sama, 2002 juga. Sama juga, ya 23 tahun ya, benar sama saya. Nah, gimana tuh Kowi? Pernah nggak di dalam masa-masa ngejalanin bisnis itu, boleh cerita nggak? When was the lowest point of your business yang sampai kayak di titik mau nyerah deh? Karena kan masih gini, kalau tadi awal-awal kan udah mau tutup, kalau ada nasi goreng sok buntut, oke. Tapi ini kayak udah di puncak terus tiba-tiba kok malah bukan performanya naik, malah makin turun ya gitu kan. Agent juga bisa tiba-tiba dia naik, tiba-tiba bisa turun. Nah, pengen tahu. Nah, kalau kau gimana? Iya, bisnis gua sama bisnis teman-teman di sini terbalik. So bad times are good for you. Good times people are not listening to you, right? For my line of work, bad times mean bad times. Worst point maybe is pandemic. Lagi pandemi, bayangin karyawan 5.000-an, toko banyak, terus harus tutup, mall nggak boleh buka, ya kan? Bukan salah gue juga gitu kan? Terus nggak pernah diajarin mau gimana, step what do you do? Itu pusing 7 keliling, terus masalahnya nggak tahu berapa lama. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan tebak-tebakan doang. So it is very challenging, very difficult, financially, mentally, everything. Sebelum pandemi tuh gue gak ada uban, Kins. Sekarang lumayan. Aku juga Kowi. Ya? Enggak, masih hitam. Lu nyemir. Aku cuma 2-3 biji gitu, kan masih 25. Iya, and then pasti ada masa-masa yang out of the blue shit happens. It could be a pandemic, it could be somebody got sick in the family, it could be something else. Pasti aja dalam hidup ini pasti banyak macam itunya. Tapi menurut gua yang got us through is relationship with the people yang dekat sama kita, yang ngebantu kita, yang support kita. Kalau nggak ada hari ini sih. Terus itu serba hal banget tuh, karyawan mau dipecatin atau mau diapain gitu gue kayak clueless. Terus supplier mau dibayar atau enggak gue nggak tahu tuh. Itu biaya sewa gimana tuh jalan terus. We don't know what to do. So untungnya kepercayaan dan relationship that we build over the years ternyata itu ada nilainya ya. Ternyata orang percaya kita dan kita dikasih kesempatan untuk napas, untuk didiskonin, ditempoin, diapain dan lain sampai kita bisa survive. Ya kan? Dan juga Surya Escape juga sama. Oh iya, benar ya. Dadakan no travel. We were doing thousands of bookings a month. Dadakan zero. Timnya udah banyak, kantor gede gitu segala macam. Dadakan nol. Terus nggak tahu berapa lama tuh udah acak adut. Pokoknya everything fall apart during pandemic for me. Did it affect to your kayak personal life or not? Of course. It affects to your identity when shit goes wrong. It's like, gitu. Kayak, what did I do wrong? What can I do? Kayak bener-bener kayak, yeah, it affects in a big way. Lumayan. Untung gue nggak depresi. Yang bikin gue nggak depresi tuh stay active, exercise, it's big help. Terus gue gila sepedaan, jalan sepi, ya, sepeda ke Jogja, ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, Jakarta Bandung, sepedaan. Sepeda Jakarta Bandung ke Jakarta balik lagi, sepedaan kemana-mana, udah kayak orang gila gitu. Tapi itu it helps daripada gue lock myself
at home and nangis, kayaknya nggak ngebantu. Banget ya. Lari tuh channeling banget ya buat Kowi ya. Iya, Sepeda. exercise. Back then was biking, now is running. Oke. Sama sih teman-teman, aku setuju. Kayak setiap dari kita kalau misalnya kita lagi down, maksudnya dalam bisnis apapun, kita harus ada channel kali ya. Kalau nggak emang stres. Balik lagi kan sebenarnya tuh sama banget. Aku tuh since aku kerja di Axio kan aku tahu banget pentingnya sebuah brand, ya kan. Nah kita di asuransi pun sangat bergantung kepada branding supaya orang tuh bisa trust sama kita gitu. Nah, what's your advice for building a reputation brand versus just a service brand? Jadi produk aja sama service gitu. Wah, udah mulai susah nih. Nah, oh iya makan cabai dulu deh, makan cabai rawit. Makin nggak saya jawab, gue serba salah ya makan cabai kepedesan. Dia Ada ngelucu, susu. gue ketawa sakit gitu kan. Ya, kalau menurut aku itu pertanyaan susah, jual service atau jual produk, it's a very short term thing. Tapi harus, karena di akhir hari kita jual service dan produknya. We still have to do it. It's a short term thing. Tapi the service or the product cannot fail. It's an expected ada ekspektasi service atau produk itu untuk jalan, ya kan? So itu tuh udah basic and foundational level of a business. It has to work. If it doesn't work, there's no business. But building a brand takes more than just a working product or a working service. Building a brand is trust. It's relationship. It's you are there every single time. It's building brand perlu waktu. It's not a one time thing. It's not what you say. It's what people say. Lu mau ngomong berbusa nggak gitu powerful. Yang lebih powerful lagi teman-temannya, orang-orang sekelilingnya. What do people say about you? That is brand. Menurut aku nggak banyak company berhasil build brand karena fokusnya terlalu short term, terlalu produk, promo dan lain-lain. It's laku sih, tapi brand building takes more than that. It's building trust ya kalau It's brand. building trust. Kalau misalnya kayak Kowi sendiri nih, kita nanya dari marketnya Kowi ya, yang which is kayak successful CEO, udah sukses lah ya bilangnya gitu. Nah, boleh tahu nggak sih kalau buat nih di sini kan agen asuransi ini, kalau Kowi tuh memilih agen asuransi itu berdasarkan apa? Zodiaknya lah. Jelas, elemen ya kan, Taurus Gemini, macan. Pertanyaan Kayu pohon. susah gitu. I think, good question. Dulu ya, gue pernah pas gue jadi agen asuransi, gue ingat banget di Amerika nih ya. To get in to be an insurance agent, I need to fill up this form, 100 names. I don't know if you have it here. 200 names. Hah? 200. 200 names ya, I forgot. Ya kira-kira gitu. Pokoknya 100 atau 200 names. Back then gue nggak ngerti apa itu maksudnya. But now I fully totally understand. Your network is your net worth. It helps if you know people. Itu salah satu faktor menurut aku, salah satu faktor penting. Tapi bukan terpenting. Terpenting menurut aku it's the internal drive they have. Even though temennya cuma 5, it doesn't matter. Kalau they want to learn and they want to improve, they are hungry to perform. Itu penting. Tapi di luar dari itu juga orangnya harus reliable. Jadi nggak cuma cari cuan doang, tapi orangnya memang sincerely we in the people business. We are in the people business, not in the insurance business, I think. Menurut aku orangnya memang sincerely love people, pengen ngebantu. Nah, menurut aku itu penting. Itu penting, itu basic-basicnya yang penting. Tapi hunger and itunya jadi drive-nya dia sendiri sih. To be successful in this. Ya kan? Oke. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Kowi kan dulu
pastinya udah pernah ini kan, maksudnya jadi nasabah asuransi kan, which is udah dari lama banget ya kan. Aku juga udah tahu brandnya, aku udah tahu agennya siapa. Nah aku pengen tahu aja agent yang prospek Kowi itu gimana caranya sampai akhirnya Kowi bisa closing sama dia. Nggak ada prospek gimana, nggak pinter-pinter banget, nggak canggih-canggih banget juga. It just caught me at the right time aja. It's just the right time aja. The right time itu gue so tau banget in the insurance business itu when your life stage changes. Life stage itu penting. Dari single ke married, dari married punya anak satu ke dua, anak ke sekolah, dan dari kerja ke pensiun. Life stage itu opportunity terbesar dari segi timing. Karena the product that you sell relate. Ada kebutuhannya when life stage changes. Timingnya pas aja. Yeah. Bukannya produk nomor satu, orang yang paling pinter, nggak juga. Iya. Kowi life stage-nya lagi mana? Lagi recovery nih Kin. Nah, oke. Nah, interesting ya guys. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kalian boleh nanya. Tapi mohon maaf, pertanyaan masih banyak ya. Aku tanya dulu bentar ya. Kin tuh panjang banget. Biarin nih, Kowi masih panjang. Nah, oh iya tadi aku mau nanya. Oke, Kowi. Nah, aku pengen tahu, by the way, FYI, Kowi tuh jago banget jualan. Jago banget. Nah, otaknya encer banget. Dulu. Nah, menurut gue Kowi tuh pinter banget jualan. Jadi aku pengen tahu Kowi. Kalau Kowi itu sekarang nih, ya kan ceritanya udah AJI ya kan ceritanya. Apa? Udah ada license-nya kan ceritanya kan. Nah, gimana Kowi market yourself supaya orang-orang tuh kayak istilahnya untuk Kowi tuh capai KPI-nya Kowi, misalkan mau either itu omset, penjualan personal, atau misalkan kayak biar Kowi bisa punya tim, itu Kowi bakal ngapain? Boleh kasih 5 tips lah ya kan? Biar ada technical dikit gitu belajarnya. Mungkin susahin ulangin pertanyaannya gimana? Jadi kalau misalkan Kowi itu udah aktif nih, mau banget nih ngejalanin bisnis asuransi. Apa yang Kowi lakukan biar orang-orang tuh ya udah closing sama Kowi, masuk ke timnya Kowi gitu. Kayak apa yang Kowi bakal lakukan, strateginya tuh kayak gimana, marketingnya kayak gimana? Menurut gua to lead, you need to set a good example. Kalau nggak susah. Kalau cuma ngomong doang, I don't perform, susah orang ikutin gua. But if I'm closing deals left and right, and I made it look easy, I think people are more inclined to, okay. Kalau lu seculun gitu aja bisa, gua harusnya bisa gitu kan ceritanya gitu kan. So I think we need to lead by example. Itu number one. Dua, focus on a niche target market. Not everyone is your customer. Kalau nggak ngebingungin. I think being focused itu lebih apa ya? Save a lot of your time and effort to cater to a certain clientele. Dan clientele kan banyak macam. I'm sure by now udah diskusinya. So focus on a certain clientele yang gue paling nyaman dan gue bisa menangin that clientele. Then I will find team and people to go for that clientele. Kalau gue ya. If I were to do this now, I would go for the cukongs. Apa tuh, mohon maaf, ini soalnya banyak kan Gen Z masih muda kan, cukong tuh nggak paham. Nah, cukong ya bos besar. Bos gede, you know, their business has to be in the triliun lah ya, kalau nggak seru gitu ya. Siapa tuh Kowi? Bagi dong ke aku. Belum level lu, Kins, level gua. Coba closing dulu, aku pengen lihat. Enggak, menurut aku, tapi the thing is, bos-bos gede itu udah punya banyak agent, kenalan udah banyak, dan mereka udah berumur, artinya mereka udah kenal banyak macam-macam. Tapi the next one itu anaknya itu maybe in the 30s, in the 20s, ya, or maybe in the 40s, anaknya. So go through, kalau gue sih jurusnya bakal lewat anaknya untuk dapat bapaknya. Anaknya gue gulin dulu, saya dapat bapaknya. Karena kalau gue, if I'm an agent, 10 clients versus 10 clients itu nggak sama.
tergantung who the 10 clients are. So I would focus my time getting bluefin tuna. Bluefin tuna. Biarpun takes more time, takes more effort, I think marketnya seru. Susah. Gue belum berhasil, makanya gue belum join kan. By the way, Koi, supaya FYI aja, jadi Alive ini kalau di division itu terkenal kita itu adalah agensi yang closing tuh ALP-nya jumbo-jumbo. Nah, cocok kan? Jadi kalau misalkan biasa kayak yang kayak tercatat di history, itu semuanya adalah agent-agentnya Alive ini. Yang kalau bisa closing satu case 2M gitu. 2M tuh ada apa? Jadi setahun premi 2M satu case. Gitu. Jadi maksudnya maksudnya sedangkan memang ada agensi kan yang mainnya kecil-kecil gitu kan. Nah, ini kita mainnya tuh memang hiu-hiu. Nah, makanya kita pengen belajar dari Kowi kayak gimana tuh dapetin si bluefin tuna itu gitu. Begindang. Menurut gue yang bapaknya susah sih. Ya kan? The dads are in the 60s and he has a whole list of advisors and agents and offshore accounts and all that included. But I think the way to get to that adalah anak-anaknya mungkin cash in hand ya gede juga gitu, nggak no joke and cocok gitu. You need to hang out with a different crowd, I think. These are friends at work, but you don't prospect your friends, ya kan? When you prospect, you go to where they are. So don't expect them to come to you, be where they are. Orang lebih nyaman kalau dealing sama temen, kenal. Tapi harus profesional. Ya agak susah nih. Kalau teman cengengesan mulu, terus lu jualan insurance, mungkin orang belum tuh percaya. Karena temen mabuk doang gitu kan, temen bercandaan doang gitu. Jadi susah nih the very thin line being friendly and being professional at the same time. Karena for them to trust you with a big ALP apa? Oh ya, omset lah. Omset, you need to live the part. You're professional, reliable, you know what you're doing. Di luar dari modal cuman berteman. Ya. Berarti harus menunjukkan profesionalisme juga ya, Kowi ya. Misalnya kalau orang bisa lihat kita have fun di luar, tapi orang juga harus tahu kita serius gitu jalanin bisnis ini gitu. Jadi nggak yang cuma hahaha gitu. Iya. Kalau yang gede-gede pasti gitu. Kalau nggak mereka larinya ke orang yang udah lebih senior dari kita gitu. Betul. Nah, kalau gitu aku cuma pertanyaan dikit lagi. Asik. What belief did you use to hold about success and that now you have completely let go of? Okay. Success has nothing to do with money. Menurut gue ya. Ya penting lah ya, jangan munafik, penting lah ya. Penting, penting banget. Kalau banknya lagi bokeh juga stres juga gitu kan. But beyond a certain number, it's not that big of a difference. Everybody has a different number. Ya kan, dulu waktu gue mulai, kayak 10 juta gede banget. Mulai kerja. Terus gue ingat banget, kayak gila kalau suatu hari gue punya 100 juta di bank tuh. Kayak, that's it gitu kan, kayak hidup gue tenang gitu. But then the number keep on changing. The zeros add up, ya kan, ada lagi. Itu serunya juga sih. Tapi kan menurut aku, beyond a certain number, gue ingat banget, gue pas bank account gue di atas 100 juta, gue happy-nya, tenangnya, kayak hidup gue tiong, selesai. Kelar gitu ya, Kelar, gitu, sukses, pecah. Tapi hari gini kayak 100 juta gila mau beli apa Kinski itu kan? Kalau Kinski tas-tas yang dia suka aja lebih. Enggak, aku beli tas tenis. Oh, tas tenis. So I think it has to be beyond a certain number. Success is waking up in the morning and looking at yourself in the mirror and you're happy with yourself. Kayak, I like me. I like my life. Kayak gue suka jadi gue gitu. I don't want to be somebody else. Like, menurut gue itu penting. Success is when your kids love you. Gak kebeli. Because when your kids hate you, gak kebeli juga. Lu gak bisa sogok juga gitu. So when your kids love you, that's amazing success. When people look up to you and your life is a blessing buat banyak orang, that's a success. The impact you make in other people's life,
priceless. Nggak kebeli, it's beyond money. Banyak hal menurut gue yang nggak keukur dari bank account, that's success. Taking your parents on a holiday, making them happy, success. And them not worrying about money, menurut gue, sukses. Banyak hal kecil-kecil gitu menurut gue, that's success. Gue nggak selalu successful, I fail many times. But most morning I'll be happy with myself. Most nights I'll go to bed and like, oh yeah, it's a good day. I did all I can for the day. Itu sih. Ya gue nggak mau ukur juga. Oh punya ribuan teman sukses nggak juga. Follower, nggak lah, vanity metrics nggak penting. Ya, at the end of the day you live. This is your life. That you live a full life. Or not. Nah, definisi full kan tiap orang beda-beda ya. Full tuh you get to live, gitu. You get to, makanya gue accident mulu karena I try to live full gitu. Lari maraton, gue penasaran gitu kan. Apa rasanya gitu. Nyelam gue penasaran gitu. Skydiving gue penasaran. Apa gue penasaran? I want to live a full life. Jadi kalau gue mati one day, gue gak penasaran. Shit, I regret. I wish fill in the blank. I wish fill in the blank. Gue gak mau. So I think success is living a life with no regrets. Menurut gue. Tapi ya, everybody has a different what success means to you. So. Ya. Kok aku terharu ya? Kan anaknya cengeng. Cuma bener ya teman-teman ya, keren banget statementnya. Karena bener sih, kita harus bisa ukur suksesnya kita gitu. Aduh, Ocean mau graduation. Oke, ya gitu. Pokoknya kalau sebut anak emang langsung ini ya, sensitif kalau aku. Nah, satu pertanyaan lagi lah ya untuk menutup ya. When it's all said and done, do you wanna be remembered more as a creator, a leader, or a partner? Susah ya. Susah ya. Nggak bisa ini ya, all of the above gitu ya. Nggak bisa call a friend. Or a friend. Menurut gue I suck as a friend. Nih ya, jujur nih ya, gue lately looking at my life kayak, oh my god, one area in my life yang I have not done well is I don't think I'm a good friend. Am I? Enggak kan? Oke lah, ya kan? B-. Iya. Gue ngeliat banyak kehidupan orang-orang lain kayak you have so much time for your friends. Problem with my life, I don't have that much time with my friends. Ya kebetulannya gue mau ngerjain ini ada orang yang ada jadi teman gue gitu. I want to do this and you are along for the ride, you become my friends. But ya kan ada orang kan niat banget. Like Gigi call me today. Are you okay? Did you know Gigi? Pala lu kenapa gitu? Gigi's birthday today. Yeah, I know. I talked to her. Kayak Gigi is amazing friend. It's the best. 10 out of 10 as a friend. Cheers. Ya kan. Terus pertanyaan Kinski tadi apa? Leader, creator, remember as creator, a leader, or a partner, or fill in the blank. Or one word that do you wanna be remembered as, fill in the blank. I love to create. Cuman gue nggak mau dikenal sebagai creator. Udah deh, as a partner. As a partner. As a partner. As a partner. Okay. Karena menurut gue, partner adalah orang yang terdekat yang akan mengenang kita. Ratusan ribuan orang lain doesn't have to know what we do to them, for them. Tapi partner itu paling 1, 2, 3 orang kan. Partner nggak cuma suami istri, bisa partner bisnis, partner kerja dan lain-lain. I think those are the people that matters the most. Kalau nggak percaya, coba ke rumah duka. Yang paling sedih, yang paling dekat. Those are the partners.
in my life. Oke. Wah, pas banget ya teman-teman karena kita semua di sini bisnis partner ya kan. Kebetulan kita semua partneran kan ya di sini. Jadi you guys are like worth of our time here. Tuh lihat tuh anak gue telepon tuh ya kan video call. Nah, kita sudahi pertanyaan hari ini. Mungkin kalau mau ada yang nanya satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan ada yang mau nanya? Kalau enggak aku mau panggil agent rahasiaku lagi. Campur lagi. Enggak ada. Oke. Spy-ku, agen asuransiku maju. Nah, Kowi, menutup session malam ini, kita ada challenge buat Kowi ya. Judulnya adalah How well you know your product. Nah, jadi kita udah nyiapin beberapa makanan. Jangan gue kerja ini. Apaan deh? Kita udah nyiapin beberapa makanan. Makanan ini itu adalah Tahu. dupe-nya. Yang ini punya gua. Nanti dulu. Bentar. Ini bukan punya gua pasti. Nah, jadi ini ada yang dari Kimukatsu, ada yang dari Mip gitu ya. Jadi kita lihat, coba Kowi tahu nggak yang mana yang produknya Kowi? Kita lihat nih ya kan. Quality control my friend. Bentar. Ah. Ini bukan trik ya, jangan dua-dua punya gua ya. Iya, Kowi sejak kapan sih ini kidal? Kan ini kan pakai mic. Oh ya oke. Kita lihat, kita coba ya. Lupa lo harusnya ditutup matanya. Sorry, lupa bentar Kowi. Hah? Udah kelihatan, Gins. Iya, Gins, oke, abis ini, Ini tenang lihatnya aja. udah tahu, Gins. Makanya justru itu nggak boleh dilihat harusnya. Ya udah nggak apa-apa, kasihlah satu babak. Wah, ini agennya nggak oke nih tadi, secret agent kan nih. Secret agent, weh. Iya. Ini ceritanya kayak culinary wars gitu, Kowi. Jadi mata ditutup. Cuma nanti yang Oke, ini babak udah kedua tahu ya. lah, Gins. Yang mana? Yang kanan punya gua. Yang kiri enggak, bukan. Bener nggak, agent? Yang dipotong dua punya gua, bener nggak? Maju dong. Bener kan? Iya. Benar. Oke, round 2. Boleh naik lagi. Nah, kali ini sorry Tanpa banget. nyobain. Aku tutup dulu ya, Kowi ya. Maaf nih, ngerusak style rambut. Nggak boleh, Gins, kena ini, Gins. Oh gitu? Bohong. Nggak, aku bakal super hati-hati. Oke. Aduh. Ini gua kadang ya, I say yes, cuman gua nggak tahu apaan. Oke. Babak 2, ayo dong lebih cepet ahead asuransi. Lari. Gins, ini gua disuapin ya, Gins. Gua nggak kelihatan. Oh iya, disuapin dong. Ih, manja banget ya kan. Ayo, disuapin sama ahen aku. Oke. Nah, kali ini kita bawa tiramisunya. Waduh. Tiramisunya Bakers Inn ini nggak? Ini juga terkenal juga nggak? Enggak, gua udah lama nggak makan tiramisu begitu. Ya udah. Nah, cobain dulu ya tiramisu yang pertama. Oke, enak nggak Kowi? Coba atasnya dong. Coba atasnya. Atasnya. Oh, ya kan? Paham banget nih Bapak. Bukan punya gua. Hah? Bukan punya gua. Yakin? Yakin. Coba dulu yang ini, nih Oke. coba. Oke, yang kedua nih, coba dulu. Bukan Udah. punya gua. Ini nggak enak banget nih. Masa sih? Udah rusak ini, Pak. Enak Ada kan? asam-asamnya. Apa nih? Bukan espresso shot, bukan. Apa sih, Gins? Hah? Kok asam? Ini bukan tiramisu. Ini bukan tiramisu namanya. Opera cake, apa sih? Ini bukan tiramisu. Yang beli apa nih? Di Grabnya? Beda. Yang pertama Di bukan. Grabnya namanya tiramisu, Kowi. Masa sih? Beli di Grab, mohon maaf nih. Oke. Bukan. oke. Namanya bukan tiramisu. Oke, kalau gitu, Oke, yang oke. enak Yang- yang mana? Oke. Oke, beda. Yang pertama very creamy dan gue tahu itu bukan punya gue. Kan ramen very creamy, bukan punya gue karena gue punya atasnya ada chocolate powder. That I know. Oke. Yang kedua ada chocolate powdernya, which I thought it's mine. Tapi It's not tiramisu. Kan tiramisu, ini bukan tiramisu namanya. ini dijual di ini tiramisu, Kowi di Grab. Gitu ya. Tolong ini quality control ya, nanti Kowi boleh Anyway. fotoin terus marahin deh. Jebakan Batman. Satu kali lagi ya.
Gila iseng banget Round Mardian. terakhir, Asian Asuransi Parah, Group. parah. Pasang lagi sini, bisa pasang sendiri kak? Oh bisa, oke. Oke, yang terakhir yaitu adalah Ramen. Ini dia nih. Susah nih, Antara woy. Yang bener aja. Paradise Dynasty Ramen dan II gitu. Oke. Hah. Harusnya gua makan sendiri, tutupin aja mereknya. Enggak. Karena nanti Dia tahu. wah, bentukan ayamnya gitu kelihatan warnanya. Oke. Gimana potongnya? Ini gimana makannya? Jadi kayak kasih makan apa dah? Iya kan? Kok ini tahunya kok? Tisu dong, tisu. Gimana? Enak Tunggu, nggak? tunggu. Enak nggak? Ada. Kena ya kok? Tunggu. Judulnya apa dulu nih? Judulnya ini ramen apa ya? Cacang. Kacang. Cacang ramen. Bukan, ini bukan punya gua. Bukan. Oke, nextnya ya. Coba dulu. Mie-nya nggak kayak gini. Mie nggak kayak gini. Oh. Oke. Yang kedua ya kok? Ada berapa? Udah ini doang, habis ini udah. Nah ini agak gede bitesnya kok. Aku juga nggak ngerti kenapa nggak bisa kepecah. Woi, apaan nih? Bentar loh. Ada dulu. Oke. Kok aneh? Mana aku tahu. Coba enak nggak? Gimana? Kok ini gini? Ini kok ada jamurnya dikit kok coba. Udah. Cacangnya. Heeh. Yang kedua punya gua. Oke, boleh dibuka. Bener nggak, Hen? Bener nggak? Nah, jadi teman-teman, di sini moral story-nya Oh, adalah iya loh. kita sebagai punya bisnis, kita harus tahu produk kita, jadi kita harus ikut training, ya. Oke. Itu dia teman-teman, kita beri tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Bapak David